Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dengan Adi, dengan Bu Fadila Supari. Nah, tadi kita di depan sudah diskusi tentang permasalahan nih Bu, yang katanya diskusi yang si vendor A, kok ternyata dia dipindah vendor B, pengusahanya nggak lapor ke BP POM atau pemerintah sendiri dari pihak yang berwenang, kenapa ngizinin gitu. Nah, kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa sih Bu, yang penting untuk solusi ke depan gimana nih Bu? Biar jangan jadi korban masyarakat, terutama anak-anak Bu. Soalnya nanti generasi penerus bangsa yang sakit-sakitan itu makin banyak. Terus masa generasi nanti akan datang banyak yang meninggal gara-gara ini dan ini nggak di blow up gitu loh Bu. Nah, silahkan Bu, mungkin ada solusinya. Kebanyakan masyarakat sudah senang dengan dipidanakan. Pabrik-pabrik obat itu. Tapi menurut saya pidana itu bukan satu solusi. Karena begitu ada yang dipidanakan atau ada hukuman, artinya korban sudah jatuh. Solusi adalah supaya korban jangan sampai jatuh. Bagaimana pemerintah harus menata bagaimana memasukkan bahan baku obat harus terawasi oleh Badan POM. Semua yang membuat obat ini tidak boleh beli bahan itu dari tempat yang lain kecuali yang sudah mendapat izin Badan POM gitu. Nah, terus kalau yang korban-korban yang meninggal itu gimana Bu? Ada ini nggak Bu? Ada santunan atau apa bela istilahnya kasihan itu loh Bu, masa depan itu selama ini belum ada ya? Ya kan kalau meninggal. Nah, kalau yang cacat gimana Bu? Kalau meninggal kan apa nggak dapat istilahnya, kalau jasa raja kan kecelakaan ya. Ini gara-gara obat, salah minum obat, seharusnya kan harus pikirin juga Bu itu tentang saya itu. Nggak tahu, itu urusan asuransi. Asuransinya. Ya. Kalau saya nggak bisa menjawab itu. Apakah yang meninggal itu harus diganti kayak kecelakaan uang iya, soalnya kan itu harus uang apa gitu. Iya, itu kan bukan dari trader, bukan dari ibunya sendiri kan. Tapi menurut saya penyebabnya saja belum jelas. Belum jelas. Oke. Jadi menurut saya ya itu suatu pelajaran bagi kita bangsa yang besar ini, bukan persoalan satu orang dan satu orang yang apalagi kalau kita orang beragama Islam meninggal, mati, lahir dan mati itu yang menentukan Allah gitu. Yang lainnya itu kalau mati penyebabnya apa itu hanya apa namanya nek Jawa mujaragan apa ya alasan mati itu macam-macam yang menentukan Allah juga. Nah, itu menurut saya belum sampai kita memikirkan untuk ganti rugi lah. Ganti rugi, tapi coba kita cepat-cepat memperbaiki sistem. Aturan. Jangan pasar bebas lagi. Betul-betul pemerintah mengawasi. Pasar bebas itu boleh. Pemerintah nggak boleh ngawasi. Aduh. Tapi kita nurut waktu itu. Saya kan menteri tahun 2004. Mulainya pasar bebas bercokol di Indonesia. Saya kaget-kaget. Pemerintah itu dipotong tangannya untuk melindungi rakyatnya, untuk melayani rakyatnya. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa seperti ini kita balik. Seperti pemikiran-pemikiran Menkes yang sekarang itu banyak yang kembali ke pemerintah. Misalkan dokter dulu yang ngurusin ID. ID itu organisasi apa? Di mana letaknya di dalam pemerintah? Pemerintah suruh lepas tangan. Nah, akhirnya berantakan. Nah, sekarang mulailah berpikir, ada orang yang berpikir seperti Pak Budi. Kepingnya pemerintah lah semuanya memegang sekolahan dokter, kemudian sampai lulusnya, mau nyetak spesialisnya, mau ini semua adalah harus pemerintah hadir di situ. Benar. Bukan terlalu swasta begitu, terlalu. Sekarang kan izin praktek dokter dominan yang izin gitu. Walaupun cuma rekomendasi, tapi tanpa rekomendasi nggak bisa. Nah itu, dan rekomendasinya ini nggak gampang gitu. Katanya kalau saya gampang, nah rekomendasi susah. Nah itu sekarang Pak Menteri kenapa berpikiran begitu? Karena ingin merebut kembali peran pemerintah untuk hadir di dalam kesehatan rakyatnya. Melindungi masyarakat dengan baik. Kalau sudah begitu, kalau ada kejadian apa-apa tinggal, Pak Menteri bagaimana ini gitu gampang. Kalau sekarang
Badan POM, harus tunjukkan. Tunjukkan kemana-mana. Pada lepas tanggung jawab, bukan ya saya. Semua enggak saya, semua enggak gitu. Ayo. Tapi kalau itu sudah di tangannya Menteri Kesehatan, Pak Menteri bagaimana itu mau tanggung jawabmu, gitu. Nah, oke. Ya. Dan itu memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang tertera di preambul. Bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah Indonesia. Itu nomor 1. Iya. Lah, di batang tubuh undang-undang. Di preambul. Iya. Di preambul. Nah, itu mestinya diresapi oleh semua pemimpin di negeri ini. Insyaallah. Untuk bersama-sama kita kembali ke sana. Sehingga kalau kita kembali ke sana, maka jalan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu terbuka lebar. Tapi kalau kita tidak, kita tetap bingung kayak sekarang ini. Coba sekarang kan bingung. Itu Pancasilamu kemana? Katanya Pancasila kok kamu tuh liberal banget toh pikirannya. Iya. Nah itu nggak akan sampai kita ke cita-cita kemerdekaan. Dan coba kita sadari bersama, mari kita kembali, kita pelajari kembali itu Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang 18 Agustus. Oke. Iya, aduh saya juga jadi terenyuh Bu, Ibu bicara seperti itu. Saya tuh kasihan itu rakyat gitu ya selama ini kayak nggak ada perhatiin gitu loh, perhatian sama dari ya selama tidak berpegang pada preambul nggak akan bisa karena berpegangnya pada neoliberalisasi sejak tahun 2004 persis neoliberalisasi berjalan dengan pesat. Dia mengharapkan apa? Saya sebagai menteri begitu saya berpihak pada rakyat saya dimusuhin. Iya. Begitu saya berpihak pada rakyat, saya dimusuhin. Saya tuh heran, bukankah menteri itu harus melindungi rakyatnya? Kenapa saya begitu berpihak pada rakyat, saya dimusuhin? Coba. Iya. Nah itu gambarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati nurani kita semua. Amin. Insyaallah. Kita disadarkan semua bahwa kita harus bagaimana, harus kemana. Ayo kita kembali. Iya, harus peduli Bu. Jati diri kita kembali. Usul-usul kita yang lalu. Iya. Oke. Itu solusinya Bu ya. Jadi solusinya adalah sistem negara ini harus kembali berfokus pada melindungi rakyatnya. Oke. Kalau fokusnya itu, aturan Menteri Perdagangan menguntungkan rakyat, aturan Menteri Kesehatan menguntungkan rakyat, aturan Menteri Pembangunan menguntungkan rakyat, sama menguntungkan rakyat happy, negara tenang, makmur. Benar, ya. Itu aja Bu. Aduh, makasih banyak. Closing statement-nya bagus banget Bu. Jadi semoga nih yang kita juga harus peduli semuanya Bu ya, jangan satu orang. Nah, masyarakat semuanya harus peduli. Ya, anak-anak gitu. yang anak sakit mudanya. Ya itu adalah kita juga ikut sakit. Iya, benar. Dan itu adalah tanda bagi bangsa ini ke depan. Benar. Iya. Kasih banyak Ibu atas waktunya diskusi singkat Ibu, nggak lama-lama. Iya. Tapi insya Allah bermanfaat buat masyarakat di luar. Jadi kita juga harus saling peduli ya Bu. Iya. Apalagi generasi muda nih. Yuk kita peduli dengan lingkungan, dengan lingkungan jati diri kita bawa sebagai bangsa Indonesia. Jangan lupa. Dan semangat untuk merubah sistem negara ini agar sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar. Amin, insyaallah. Ya. Untuk kesejahteraan bersama, untuk keadilan dan kedaulatan rakyat. Oke. Iya. Kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan keluarga, jadi kita bisa silaturahmi lagi, kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol. Ya, mudah-mudahan tidak kapok. Ya. Makasih banyak Ibu atas waktunya. Halo Sobat Ngoko, ya kita nanti diskusi lagi nih sama Ibu Siti Syafadila Supari. Nah, kasih atas waktunya Bu. Saya sampaikan nanti kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lain di Ngoko Podcast, di topik yang paling asik-asik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.